Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya kekuatan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, mari kita awali hari ini dengan doa dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami percaya lewat firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Karena firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam kami menjalani hari-hari ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami buka hati untuk firman-Mu. Kami dasarkan pada satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan hari ini yaitu kesempatan kedua. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biasanya jika seseorang menyadari bahwa dirinya telah melakukan hal yang salah dan orang tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, pasti orang tersebut tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Nah, mengapa? Karena bagi dirinya itu merupakan hal yang sangat-sangat berharga dalam hidupnya, karena masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Nah, kita akan melihat ada satu contoh dalam firman Allah yang dituliskan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 75. Dituliskan, "Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Nah, kita mengenal Petrus yang merupakan salah seorang murid yang bernama Simon Petrus. Petrus yang menjadi satu-satunya murid Yesus dengan tegas, dengan yakin mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu dituliskan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13, saya akan baca ayat tersebut. "Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, 'Kata orang, siapakah anak manusia itu?' Jawab mereka, 'Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi.' Lalu Yesus bertanya kepada mereka, 'Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?' Maka jawab Simon Petrus, 'Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.'" Nah, luar biasa Petrus ini. Bahkan saking dekatnya Petrus dengan Yesus, gurunya, ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, yang boleh ikut serta adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Kemudian kita ingat peristiwa di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa yang diajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, saking dekatnya Yesus dengan Petrus, ya. Namun akhirnya dikatakan Petrus menyangkal gurunya 3 kali waktu Yesus diadili. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa penyesalan yang pahit bagi Petrus. Kenapa? Awalnya Petrus yang tampil menonjol harus menangis dengan rasa penyesalan karena ia gagal mempertahankan pengakuannya
terhadap Mesias. Ayat yang kita sudah baca tadi. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kebangkitan Yesus, perhatikan, Yesus memberikan kesempatan kedua kepada Petrus untuk menjalankan tugasnya sebagai penjala manusia. Yesus berkata kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan juga kesempatan kedua bagi Petrus adalah menjadi saksi Kristus, pemberita Injil bagi seluruh bangsa di dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, suatu kesempatan kedua juga tersedia buat kita hari ini. Masa lalu yang kelam bukan persoalan lagi bagi Kristus. Jika kita datang kepada Yesus dan meminta pengampunan dari Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan ingat, kesempatan kedua akan mengubah setiap kita untuk menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Rasul Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama dikatakan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah janji Tuhan bagi kita. Sesungguhnya kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan sampai hari ini. Kita terus menikmati akan anugerah Tuhan. Menikmati akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan sampai hari ini pun masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kalau ada hal-hal yang salah dalam hidup kita. Datang kepada Yesus. Minta pengampunan dari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan berkata, jika kita berbalik dari jalan yang jahat dan masuk dalam pintu anugerah Tuhan, percayalah kita akan memperoleh keselamatan itu. Hidup yang kekal yang datangnya dari Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada kesempatan yang kedua yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita, kalau ada hal-hal yang salah, mari datanglah kepada Yesus. Dia akan membuka pintu kemurahannya buat kita. Untuk kita memperoleh keselamatan dan pengampunan itu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Minta penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk melangkah di sepanjang hari ini. Haleluya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan buat firman Tuhan, buat renungan firman Allah yang kami sudah nikmati hari ini. Kami percaya hari-hari ini kami butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hati Tuhan. Apapun persoalan masalah yang datang dalam kehidupan kami tidak akan goyah. Karena kami punya firman yang merupakan kekuatan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Engkau berkorban bagi kami, Engkau mati bagi kami, supaya kami yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Tuhan berkati seluruh pemirsa yang mengikuti program Yesus Kuatku ini, dimanapun mereka berada saat ini. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka, iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami sudah nikmati akan firman-Mu. Dan kami dasarkan doa ini pada satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.